Pada saat ini kami juga nanti bersama-sama dengan para Federasi Buruh, Serikat Buruh juga mencoba untuk mencari memberikan masukan yang lebih konkret lagi kepada pemerintah gitu ya. Sebelumnya sebenarnya sudah, tapi mungkin pemerintah tidak mendengar apa yang sudah kami sampaikan. Jadi tapi kami tidak give up. Jadi kita akan terus nanti mau menyampaikan juga mungkin masukan-masukan tambahan dan apa solusi yang untuk penyelesaian masalah ini. Demikian, terima kasih. Kami persilakan rekan kami. Terima kasih Bu Sinta. Silakan untuk Bu Eli untuk waktunya, silakan. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga kita dalam keadaan sehat dalam perjuangan yang terus menerus ya, karena kami kira walaupun Mbak Sinta selaku Ketua Umum Apindo dan juga saya sebagai Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia yang menyuarakan ini, tapi ini adalah suara Anda juga. Jadi tolong kami dibantu untuk memperjuangkannya. Sama seperti yang dikatakan, saya selalu manggil beliau Mbak. Jadi nggak boleh kami manggil ibu terlalu jarak katanya. Walaupun tabungannya memang sangat jarak sekali ya. Dari serikat buruh kepada yang memiliki modal gitu. Nah, kenapa kami menentukan hari ini duduk bersama? Memang saya boleh katakan kali ini kami menghadapi masalah yang sama. Bagi pengusaha tentu saja mereka punya alasan sendiri kenapa harus minta pemerintah untuk merevisi ini, dan kalau bagi serikat buruh kami juga punya alasan kenapa. Misalnya saya agak sebut angka, barangkali untuk teman-teman yang hadir di sini 0,5% atau pemerintah melihat 0,5% itu adalah angka yang sedikit, tapi kalau dikalikan sekian ratus juta orang yang akan mengiur satu bulan saja sudah berapa. Lalu dari serikat buruh yang 2,5%, saya ambil gaji upah di Jakarta ya 5.060.000, itu sekitar 1.200.000 atau 126.000 satu bulan. Kami harus menabung itu dan kami tidak tahu kapan kami bisa mengambil, karena itu diwajibkan dari usia 20 sampai usia 58 tahun. Di era fleksibilitas ketenagakerjaan saat ini kan tidak ada yang bisa menjamin saya akan berada dalam satu perusahaan itu sampai usia 58 tahun. Bagaimana nanti misalnya mereka yang sudah tidak bekerja, yang meninggal, dan yang banyak sekali seperti yang kita ketahui bahwa dana ini tidak sedikit dan kita dipaksa, ini dalam tanda kutip ya, dipaksa menabung wajib, dan itu seperti azas gotong royong, kita subsidi silang. Menjadi pertanyaan saya, tadi saya sudah katakan bagaimana mungkin pekerja yang bekerja mayoritas di padat karya dengan upah yang masih ada 2 juta saat ini, karena tidak ada ini ya batasan pembayaran tabungan ini ya, menyumbang mereka yang miskin, sementara kami kan masih miskin gitu loh. Dari mana sih pemikiran pemerintah ini membuat itu menjadi sebuah kewajiban? Lalu serikat buruh mengatakan ya kita menolak ini, dan kalaupun karena memang kita melihat juga dari DPR kemarin minta direvisi, dari pengusaha juga sepakat, dan dari teman-teman yang ada di puluhan provinsi di Indonesia sudah 100% mengatakan kita tidak bisa Bu melakukan itu. Jadi tolong kalian upayakan untuk pemerintah membatalkan ini atau setidaknya merevisi pasal, mungkin yang paling krusial itu pasal 7 ya, yang wajib itu menjadi sukarela. Siapa saja lah. Kalau Anda memang mau nabung di Tapera silahkan, atau kalau Anda mau dapat rumah melalui Tapera silahkan. Tapi kalau dikalikan kita menabung 100.000 sampai usia 58 tahun, itu nggak sampai 100 juta ya. Lalu saya nanti udah pensiun, saya belum dapat rumah karena hanya 30 juta. Saya usia 54 tahun nih. Nabung saya 4 tahun lagi. Kalau hanya menabung saya 1.200.000, artinya saya hanya punya tabungan 4 juta. Masuk akal nggak kita punya rumah dengan itu? Lalu saya tanya kemarin, uang itu bisa kita akses nggak? Bisa kita ambil ketika saya butuh? Ternyata tidak. Lalu di akhir 58 tahun baru boleh ya. Lalu kenapa overlapping? Di BPJS itu sudah ada manfaat layanan tambahan yang ada masuk di program JHT. Dananya itu sekarang ada 160 triliun loh. Dan ada dana yang tidak bertuan 8 triliun. Kenapa itu tidak dimaksimalkan saja? Memang niat pemerintah, kita tahu bahwa ini adalah kebaikan untuk masyarakat supaya seluruh rakyat Indonesia punya rumah. Tapi jangan dipaksa dong, miskin-miskin begini kita udah punya rumah walaupun nyicil kan. Masa saya harus
kredit lagi dan nabung. Saya punya niat menolong orang yang berkekurangan, tapi jangan dibebankan pemerintah kepada mereka-mereka yang tidak mampu untuk subsidi silang. Pengusaha juga memang mampu, tapi kalau dikalikan dengan ratusan ribu itu, dengan mereka yang bayar sudah 12% sekarang untuk jaminan sosial atau BPJS segala macam, dan buruh sekarang udah 4,5% dari gaji. Ini yang sekarang menjadi polemik, dan saya mengatakan semua anggota kita yang ada di 24 provinsi mengatakan bahwa kami akan menolak iuran itu, menolak tabungan itu. Jadi sepasca ini pun kalau setuju Ibu Mbak Sinta, bahwa di setiap daerah, provinsi, kota, kabupaten kami juga akan melakukan hal yang bersama, hal-hal sama seperti ini, ada konferensi pers atau pernyataan bersama, supaya ini tidak hanya ada di nasional saja, bahwa memang ini sudah mengakar kemana-mana, dan ini bukan persoalan Mbak Sinta, Ketua Apindo dengan Konfederasi Serikat Buruh seluruh Indonesia, tapi persoalan kita semua. Hanya begitu yang bisa saya sampaikan sekarang, tapi kami masih di sini untuk tanya jawab. Demikian. Mungkin kalau boleh ada tambahan dari pihak Apindo maupun nanti dari pihak KPSS. Silakan. Silakan Pak. Ya, terima kasih Bu Sinta. Saya dengan Supran Gatot dari bidang ketenagakerjaan. Jadi memang kami juga mengkonsolidasikan hal ini ke DPP. Kebetulan tadi pagi kita sudah bertemu dengan seluruh DPP Apindo seluruh Indonesia. Dan kami juga grasping apa yang mereka rasakan dan semua sama satu tujuan. Jadi memang yang diharapkan oleh swasta itu bagaimana proses pemanfaatan MLT perumahan yang ada di BPJS saat ini, karena itu sudah berjalan dari tahun 2017 dan kurang lebih sekitar 4.512 peserta sudah memanfaatkan dengan anggaran yang terserap itu sekitar 1,2 triliun. Jadi ini diharapkan bisa terus dimanfaatkan, sehingga harapannya ke depan bahwa untuk yang pekerja swasta itu bisa memanfaatkan MLT perumahan yang ada di BPJS Ketenagakerjaan. Dan untuk mungkin kalau pemerintah ingin menerapkan tapera, itu seperti yang sekarang sudah dilaksanakan juga dengan ASN, ABRI dan Polri. Ya, tentunya itu yang sekarang sudah berjalan gitu. Kira-kira itu Bu Sinta tambahan. Terima kasih Bu. Ya. Terima kasih teman-teman media yang sudah hadir dan yang kami hormati Ibu Sinta sebagai Ketua Apindo dan teman-teman yang ada di sini dan juga Presiden KSBC dan seluruh tim dari Apindo Media dan KSBC pada siang hari ini. Nah, isu tapera ini sudah sangat kencang sekali memang ya, seminggu 2 minggu terakhir ini. Tapi ini memang tidak bisa dihindarkan karena ini sudah menjadi programnya pemerintah seperti yang sudah disampaikan lewat DPR seperti itu. Nah, cuman memang yang menjadi pertanyaan, DPR mengeluarkan mensahkan aturan ini minggu lalu kalau nggak salah. Nah, siapa yang meminta? Adakah rakyat yang meminta? Tidak ada dong. Apa sekarang wewenang DPR untuk mengesahkan undang-undang tersebut dan kita diminta untuk melakukan mengikuti dan disanksi, akan dicabut izin perusahaan dan sebagainya jika tidak melakukan pembayaran setiap tanggal 10. Ini sangat ironis sekali teman-teman sekalian. Jadi saya katakan waktu kami May Day di Tugu Patung Kuda, negara berbisnis dengan rakyatnya melalui pajak. Inilah yang terjadi. Nah, jadi dari seluruh aspek ada 164 atau 46 juta lah ya buruh ataupun yang
akan mengiur dipaksa dengan undang-undang tapera ini. Nah, sekitar 20.000 dari 3% dengan gaji 5 juta kurang lebih kira-kira seperti itu. Setahun hampir 193 triliun yang kita kumpulkan untuk membangun rumah oligarki dan lain sebagainya. Memaksa tadi yang dibilang sama Ibu Presiden, kita sudah miskin tapi kita menyumbang untuk orang membangun rumah yang kaya. Nah, inilah sekarang kondisinya Bapak dan Ibu sekalian. Nah, seperti apa tadi yang disampaikan terdahulu, kita harus jeli, kita memang undang-undang ini sudah ada, tapi kita harus sikapi dengan cermat dan kita menolak adanya iuran itu karena sudah ada MLT tadi. Saya kira mungkin itu sedikit tambahan, Bu Pres, saya kembalikan. Terima kasih untuk pernyataannya. Baik teman-teman, saat ini kita melanjut ke sesi tanya jawab. Untuk sementara kita buka 3 dulu ya. Oke, Mas tuh 2, ada satu lagi 3. Oke, baik. Mic-nya boleh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, saya Aji Cakti dari Antara. Saya cuma punya satu pertanyaan aja buat Ibu Eli sama Ibu Sinta. Kemarin ada masukan bahwa ini kan terkait dengan revisi PP juga ya, PP Tapera. Kemarin ada masukan juga bahwa di PP ini ternyata Komite Tapera itu tidak mengakomodasi atau tidak ada wakil dari buruh maupun pengusaha. Nah, apakah Bu Eli dan Bu Sinta nanti akan mengajukan usulan agar pengusaha dan buruh ikut serta dalam Komite Tapera untuk mewakili para buruh dan pengusaha? Terima kasih. Kita jawab 3-3 ya. 3-3 dulu ya. Silakan. Oke, tadi siapa? Selamat pagi menuju siang, Bapak-Bapak Ibu-Ibu, Andi dari Kata Data. Ada 2 pertanyaan, Bu. Ini kan awal dasar hukumnya dari UU ya, Bu. Terus turun ke PP. Nah, pertanyaannya dari buruh sama dari pengusaha ada rencana untuk bawa ini ke MK nggak biar selesai sekalian gitu. Yang kedua, kalau ini amit-amit terjadi, dampaknya ke industri, ke pengusaha atau ke buruh akan seperti apa sih, Bu? Apakah nanti akan mengurangi kemampuan perusahaan untuk ekspansi atau nanti buruh nanti jadi makin tercekik atau gimana? Makasih. Oke, selanjutnya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Savero dari Tempo, Bapak Ibu sekalian. Nah, mungkin dari Mbak Sinta dan Mbak Eli tadi kan sempat bilang bahwa ini udah sempat disuarakan sebelumnya, tapi kan dari pemerintah sendiri belum mendengar ya kan. Tapi semisal hal ini sudah disampaikan, sudah lewat konferensi pers ini, sudah dari gerakan sampai akar rumputnya sudah menolak, tapi semisal nanti pemerintah tetap memaksakan diri untuk terus memberlakukan tapera ini, langkah apa yang akan dilakukan? Mungkin dari sisi pengusaha, apakah pengusaha ini mau melobi pemerintah lewat cara lain kah? Atau dari serikat buruh, apakah mau ada gerakan lain, entah itu gerakan mogok atau entah mungkin gerakan lain yang bisa membuat pemerintah mendengar keluhan ini? Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman. Silakan Bapak Ibu untuk merespon. Ya, terima kasih. Pertama dari Mas Adi ya, itu tentang tidak adanya di Tapera ini kita apakah ada perwakilan kita duduk di situ dengan pengusaha? Memang tidak ada, Mas. Jadi dulu sebelum undang-undang ini disahkan memang pernah ada, bukan sosialisasi ya, kita sudah tahu dan saat itu juga memang itu sudah ditolak. Lalu memang bagaimana mungkin pengusaha dan perwakilan tenaga kerja tidak ada di sana, sementara itu adalah uang mereka seperti itu. Nah, sampai sekarang itu belum ada, Mas. Tapi bukan gara-gara itu kita sebenarnya untuk menolak ya, tapi karena potongan-potongan ini menjadi overlapping dan terlalu banyak yang kita berikan dan kita tidak tahu untuk apa manfaatnya. Lalu dari Mas Adi yang kedua,
apakah ada rencana akan membawa ini? Kalau misalnya kan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2006, nomor 4 ya? Tahun 2016 ini kan minta direvisi ada beberapa pasal tertentu. Kalau PP-nya kita memang akan bisa sedang kita pikirkan kapan mau kita bawa ke Mahkamah Agung ya, bukan ke MK. Dan sebelum itu memang Serikat Buruh juga ini menyambung ke Tempo ya. Tidak serta-merta kita langsung turun aksi besar-besaran gitu. Ada hal-hal yang step by step yang kita akan bicarakan. Misalnya seperti tadi kita katakan di daerah akan bereaksi dulu dengan cara seperti ini. Lalu kami menyiapkan kertas posisi ya, menyikapi ini bersama dengan Apindo dalam waktu dekat. Karena ini sudah sangat mendesak. Lalu barangkali memang saya nggak tahu nanti kesepakatan kami selanjutnya apakah ada lobby atau ada pertemuan-pertemuan, dan dari Serikat Buruh jelas pasti akan ada aksi turun ke jalan untuk ini. Mungkin baru itu yang bisa saya sampaikan sekarang. Terima kasih. Jadi memang tidak ada ya perwakilan untuk di Tapera. Dan itu mungkin juga sesuatu yang akan kami usulkan kalau nantinya akan berjalan, ya itu perlu adalah perwakilan dari pekerja dan buruh, dari pekerja dan pemberi kerja. Nah, mengenai jadi mungkin saya mau menjelaskan dulu ya, ini dampaknya tuh seperti apa sih? Kalau kita lihat sekarang ini aturan Tapera ini yang terbaru ini akan menambah tentu saja beban baru bagi pemberi kerja maupun pekerja ya. Saat ini beban pungutan yang telah ditanggung itu hampir 18,24% sampai 19,74%. Nah ini apa saja? Ada jaminan jam sostek, JHT, jaminan kematian, kecelakaan kerja, pensiun, jaminan sosial kesehatan, ada cadangan pesangon, ada macam-macam. Jadi jumlahnya sekarang itu. Jadi kalau misalnya ada penambahan lagi, tentu saja ini akan bertambah bebannya semakin berat. Dan juga dengan kondisi yang ada sekarang ini dengan ya pelemahnya permintaan pasar dan lain-lain, ini tentunya akan mempengaruhi ya kondisi yang ada. Tapi sekali lagi kami tegaskan di sini yang jadi permasalahan adalah mengenai aspek konsep tabungan gitu. Jadi ini adalah kembali lagi tabungan. Nah kalau tabungan itu harus konsepnya sebenarnya sukarela gitu ya. Dan marilah kita bersama-sama optimalkan yang sudah ada di jaminan sosial ini bagaimana untuk pemanfaatan dalam penyiapan ya. Jadi kami melihat bahwa pemerintah memperhatikan buat pekerja memiliki rumah layak itu bagus sebenarnya konsepnya, ya kan? Tapi kita mesti melihat mekanismenya nih apa yang sudah ada, bagaimana caranya supaya kita bisa lebih mengakselerasi daripada existing yang ada, daripada menambah lagi beban untuk pemberi kerja dan pekerja yang sudah saat ini juga sudah cukup berat. Nah, kalau kita melihat langkahnya apa, langkah selanjutnya kita akan lakukan. Jadi memang judicial review kalau memang harus dibutuhkan, harus dilakukan ya mungkin kita akan harus ke arah situ gitu ya. Tapi pada saat ini yang kita mau bersama-sama, dan kenapa ini kita gabung, maksudnya kita sudah banyak bicara ke media juga sendiri. Kenapa kita sama? Karena kami merasa perlu ada satu posisi bersama untuk masukan kepada pemerintah. Karena kadang-kadang pemerintah juga bingung dengan berbagai kepentingan ya. Dalam saat ini kepentingan kita semua sama gitu. Jadi inilah nanti kami jelas akan masuk memberikan lebih rinci lagi, walaupun sebelumnya sudah kami berikan mengenai apa saja yang sebaiknya dilakukan, dan yang pasti tadi konsep antara pemaksaan dan sukarela ini penting gitu loh, bahwa kalau sukarela ya monggo gitu loh kalau ini, tapi yang jelas ini tidak bisa dipaksakan, dan inilah saya rasa posisinya. Jadi nanti tentu saja kita ada steps yang akan kita ambil, tapi yang jelas kita mau ini mengajak semua pemangku kepentingan terkait ya untuk supaya kita bisa bersama-sama menyelesaikan masalah ini. Pada akhirnya kami harap pemerintah mendengar, karena ini juga menyangkut banyak sekali kehidupan masyarakat ya. Jadi saya yakin pemerintah juga punya satu niatan itu, juga mau bahwa niatan itu bisa dilaksanakan gitu. Kalau nanti akhirnya nggak bisa jalan, mau buat apa juga gitu kan. Nah ini kita kembali lagi kepada visi awalnya. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Untuk sesi kedua
aku buka 3 lagi ya. 1, 2, 3. Baik. Silakan. Selamat pagi Bu. Saya Dova, Bloomberg Teknos. Kan kemarin Bu Sinta di acara Bursa Efek udah katanya menyurati Pak Jokowi ya Bu. Itu kelanjutannya dari suratnya itu gimana? Apakah udah ada balasannya Bu? Sama mau bertanya juga ke Bu Eli Rosinta. Tadi pertanyaan soal dampak ke pekerja kalau tapera ini dilakukan belum dijawab. Mungkin bisa dijawab. Terima kasih. Perkenalkan Bu, saya Debrinata dari Trenasia. Sebenarnya mau sedikit mundur dikit ya Bu. Mau tanya keterlibatan Apindo sejauh ini tuh dalam perumusan PP ini tuh sejauh apa sih Bu? Apakah kayak apa ya, diajak ngobrol kah misalnya sama pemerintah sebelum PP ini keluar atau gimana untuk sisi pengusaha? Terus kalaupun misalnya ini tapera dilaksanakan ya, kira-kira ada nggak sih Bu sektor yang diuntungkan dari hal ini gitu? Terus sektor apa aja gitu? Kalau memang tujuannya untuk kurangi backlog, apakah pengembangan swasta nantinya turut dalam tapera itu akan bagus atau justru cuman BUMN aja udah cukup gitu? Terima kasih Bu. Selamat siang Bu Sinta dan Bu Eli, saya Martia dari Halo. Ya. Tadi Ibu ada sampaikan kalau mungkin ada niat baik pemerintah agar masyarakat ini bisa punya rumah gitu ya Bu. Tapi kalau menurut Ibu, Bu Sinta dan Bu Eli, apakah tapera ini efeknya benar bisa memangkas kesenjangan kepemilikan rumah di RI atau malah justru sebaliknya? Dengan tadi kan disampaikan ada kayak tidak jelas bisa diambilnya kapan gitu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Dova ya. Yang pertama tentang dampak ke pekerja ya. Saya kira ini semua khawatir, pengusaha khawatir, pekerja lagi khawatir, paling khawatir. Satu, dari upah yang diterima mereka saat ini kan, kenapa kita turun ke jalan untuk meminta kenaikan upah minimum sebenarnya? Karena upah yang didapatkan sekarang ini tidak cukup. Lalu ini akan menjadi ancaman bagi mereka, kenaikan upah rata-rata itu hanya di 3%. Artinya kalau gaji di Jawa misalnya 2 juta, tambah 3% itu hanya 60.000 ya? 60.000 penambahannya. Dan mereka harus mengiur sekitar 2,5%. Artinya ini mereka kehidupannya, daya belinya, dan untuk tanggung jawab mereka di family dan untuk kegiatan sehari-hari juga pasti terancam. Dari pengusaha saya kira dengan beban ini mereka kan bisa saja alasannya, oh kami ini adalah habisi dulu ini PHK dulu beberapa karyawan ini karena kami tidak sanggup. Artinya ini kan apakah pernah dipikirkan pemerintah bahwa dampak ini jangan hanya kita bisa ini mudah diambil dari upah bulanan dan wajib itu mungkin bagi pemerintah sangat sederhana, tapi bagi buruh yang mayoritas bekerja di padat karya ini sangat mengganggu sekali. Dan saya khawatir sebelum ini diundangkan dari pihak pengusaha sudah ada ancang-ancang mana dulu ini pabrik yang ditutup karena kita tidak sanggup. Lalu pekerja sementara mereka bagaimana membiayai anak sekolah untuk kontrakan rumah, boro-boro untuk mencicil rumah ini atau membantu mereka yang miskin dalam kategori kita sama-sama sebenarnya. Jadi ini adalah ancaman. Lalu kepada serikat pekerja dengan berkurangnya nanti tenaga kerja yang bekerja, otomatis kami juga berkurang anggota dong. Karena anggota kami itu adalah orang yang masih bekerja karena mereka juga membayar iuran ke organisasi. Nah ada iuran ke organisasi, ada juga iuran ke BPJS dan nanti iuran yang dipaksa dalam tanda kutip untuk tapera ini. Itu dampak untuk tenaga kerja. Lalu untuk Mbak Dina, tentang keterlibatan. Kalau kita mungkin pernah terlibat, kita pasti tidak sekeras ini
berstatement atau meminta ada revisi atau menolak. Masalahnya kita masih sibuk menonton Vina, masih sibuk dengan yang mengikuti kejaksaan, Serikat Buruh masih sibuk dengan Omnibus Law, ada lagi cerita-cerita yang lain. Ini tiba-tiba ada dan berkomentar semuanya. Dan yang saya salut adalah ada dari DPR yang mengatakan ini perlu direvisi. Dan kalau saya tidak salah baca ya, mudah-mudahan Pak Erlangga juga saya baca tadi ini butuh direvisi. Artinya kenapa ini semua dari semua stakeholder ini bereaksi bahwa ini tidak boleh dilaksanakan dulu. Tapi Pak Jokowi barangkali karena beliau sudah akan meninggalkan kedudukannya segera, dia bilang biasa kok itu ribut-ribut seperti BPJS dulu, nanti kalau dinikmati. Bapak, kapan kami bisa menikmati? Karena kami akan mengiuri itu sampai 58 tahun dan di mana rumah itu? Di mana lahannya? Berapa bunganya? Bolehkah ketika kita sudah sangat jatuh miskin dengan iuran-iuran ini, kami bisa meminta itu sebahagian seperti itu. Mudah-mudahan Pak Jokowi menonton ini ya. Lalu efeknya, tadi pertanyaan dari Mbak ya. Coba bisa diulang nggak sekali lagi Mbak? Iya. Apakah ini akan efek dari tapera ini tuh apakah benar akan seperti itu atau ya. Sebenarnya efeknya bermanfaat kalau memang langsung bisa diakses oleh mereka yang membutuhkan. Tapi coba nanti teman-teman membaca undang-undangnya dan peraturannya bahwa itu tidak ada batas. Anda itu mengiur kalau upah Anda itu berapa. Lalu kapan, berapa tahun kamu mengiur dan berapa tahun kemudian kamu bisa dapat rumah, tidak. Artinya teman-teman jurnalis di sini, kamu ini membayar juga kamu. Dan kamu belum tentu kamu dapat rumah. Kamu membantu orang-orang yang miskinnya sama dengan kami gitu. Nah, apakah Anda setuju dengan itu? Jadi nanti tulisannya jelas bahwa jurnalis itu juga membantu kami lah untuk menolak ini. Karena kami nggak mau dipotong upah kami. Walaupun 100.000 ya. Ini clear dari Serikat Buruh. Saat ini kami tidak ingin bahwa kami dipaksa menabung. Dan tabungan itu kami tidak bisa untuk ambil untuk membeli beras atau menyekolahkan anak. Itu dulu dari kami. Tambahan. Oke, jadi kalau ditanya apakah sudah konsultasi. Jadi pada waktu pembentukan undang-undangnya di tahun 2016 itu kami juga sudah diminta konsultasi ke DPR dan itu sudah kami sampaikan. Sebenarnya niatan undang-undang itu kan baik. Sebenarnya untuk menyiapkan rumah bagi kaum miskin. Itu sebenarnya awalnya tuh dari situ. Kemudian masuk ke ranah jadi pekerja dan lain-lain ya. Tapi sebenarnya awalnya itu sebenarnya dari situ undang-undangnya. Nah, jadi sebenarnya yang kami permasalahan ini kan pembebanan iurannya. Iuran yang kemudian dibebankan kepada pekerja untuk penyampaian itu ya. Nah, semenjak itu memang kami sudah menyurati presiden. Jadi kami jelas langsung menyurati presiden, memberikan pandangan kami, masukan kami. Namun ya sayangnya memang sampai PP ini juga diterbitkan ya belum ada tanggapan ya mengenai ya mungkin pemerintah punya sikap tersendiri kenapa ini harus jalan gitu ya. Tapi makanya kami pikir mungkin ada perlu klarifikasi lah gitu loh sebenarnya. Karena kita juga pingin supaya pada akhirnya visi untuk masyarakat miskin dapat rumah itu bagus gitu. Jadi ini yang kami di sini perlu memberikan masukan kepada pemerintah lebih jauh ya. Kenapa ini juga tidak bisa diimplementasikan seperti ini dengan pembebanan iuran yang ada. Nah, kalau harapan kami sebenarnya ini sudah kami sampaikan selalu. Sebelum aturan itu keluar memang perlu konsultasi yang lebih dalam gitu. Karena jadi nggak seperti ini gitu ya. Jadi kita makanya semua tuh aturan tuh perlu ada dianalisa namanya regulation impact assessment. Ada assess. Ini kenapa? Ini perlu untuk juga di pemangku kepentingan terkait ini perlu dilibatkan gitu loh. Sebelum ini resmi keluar. Jadi kami sudah terus-menerus mengingatkan pemerintah. Jadi harapan kami juga pemerintah akan mau mendengar
mendengar dan seperti tadi dikatakan juga dari DPR mungkin harapannya juga bisa merevisi ini gitu kan dari undang-undangnya dan nantinya untuk keturunan PP-nya. Nah kalau pertanyaan bagaimana dengan para pengembang? Sebenarnya pengembang itu juga punya tujuan sama. Pengembang itu juga pastinya bisa membangun rumah termasuk perumahan rakyat gitu ya. Itu pengembang kami banyak yang bisa melakukan itu gitu. Ini prinsipnya tidak ada kaitan dengan apakah pengembang itu kemudian diuntungkan. Karena yang jadi permasalahan adalah iuran. Pengembang itu juga punya pekerja. Dia juga perusahaan punya pekerja, dia juga banyak yang padat karya gitu loh. Jadi disinilah saya rasa kuncinya kita harus pisahkan bahwa tentu saja kita siap, pengembang siap untuk membangun rumah masyarakat dengan kalau adanya pendanaan yang mencukupi, tapi isunya di sini bukan itu gitu. Isunya di sini ada pembebanan daripada iuran tambahan yang nggak perlu sebenarnya karena kita sudah ada di dalam existing iuran jaminan sosial yang udah memberikan kesempatan untuk para pekerja untuk mendapatkan kredit rumah dan lain-lain. Nah, kemudian untuk pertanyaan mengenai apakah tadi mengenai ini ya dampak ya jadi kalau kami lihat konsepnya ini juga perlu lebih jelas mengenai tapera ini gitu kan. Kenapa? Karena sebenarnya yang dapat manfaat itu siapa dan ada banyak pekerja pun yang tidak bisa langsung mendapatkan manfaat itu gitu. Kalau mesti nunggu sampai tadi Bu Eli bilang sampai masa pensiun 58 tahun itu kan dan jumlahnya juga belum tentu mencukupi untuk dapat rumah gitu. Dan ini yang mungkin masih banyak juga tanda tanya gitu ya. Jadi kalau pengatasi kesenjangan ya pastinya semua juga pasti setuju gitu. Tapi apakah ini kemudian bisa mengadres permasalahan itu. Saya rasa ini yang harus kita pertimbangkan bersama. Jadi kami juga akan kebetulan BB Tapera juga banyak masih perlu mengklarifikasikan ya secara lebih detail gitu kan. Makanya kami juga menunggu ya untuk bisa mendapatkan informasi yang lebih jauh. Tapi prinsipnya saya rasa pada saat ini yang kami akan lakukan adalah pertama pembebanan iuran itu sebaiknya tidak dijalankan untuk swasta dan kalaupun Tapera itu mau terus jalan silakan untuk kalau mau sukarela boleh ASN TNI Polri silakan dan kami akan terus berkonsolidasi untuk memberikan masukan yang lebih rinci kepada pemerintah agar supaya ada penyelesaian gitu daripada polemik yang ada saat ini. Demikian. 1 menit lagi teman-teman ada yang tertinggal menyambung yang Ibu katakan ya soal nggak apa-apa tapera sebenarnya ada tapi ada bahasa yang mengatakan itu biarlah sukarela. Siapa yang mau nabung melalui itu untuk dapat rumah ya silahkan tapi jangan dipaksakan. Lalu yang kedua adalah nggak ada sosialisasi ini ya teman-teman. Tidak ada konsultasi dengan kita. Jadi ini diputuskan saja. Dan ini kesalahan pemerintah yang kesekian kalinya membuat sebuah peraturan atau undang-undang tapi minim konsultasi publik. Sehingga ada penolakan. Saya nggak tahu apakah pemerintah mengatakan begini. Yang penting ada dulu. Nanti kalau ada masalah baru kita hadapi. Atau kita batalkan. Nah seperti itu. Nah tapi di sini kami mengambil peran pertama dengan Apindo. Karena anggota Apindo ini adalah bos-bosnya para anggota kami di beberapa daerah di perusahaan dan ini kami bersama-sama dan nanti dalam segera ya Bu kita akan membuat kertas posisi yang bersama-sama juga apa isi suara kami tentang tapera ini. Demikian ya kawan-kawan.